Oke, udah masuk ya. Oke, selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai kuliah kita pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari ada manfaatnya dan nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan atau kehidupan profesional kita. Oke, berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, tak absen dulu lah ya. Yang pertama, oke, masuk ke sini dulu. Mana nih belum masuk? Oke, nah kita masuk ke mata kuliah IPC, Interprofessional Collaboration. Jadi kita di mata kuliah ini akan belajar bagaimana cara kita berkolaborasi dengan mengambil peran kita masing-masing, tapi kita tidak mengambil peran orang lain. Nah, itu yang penting. Coba mana? Interprofessional. Ini kelas apa? Oh ya, ini B. Kita. Oke, sekarang tanggal 11 ya. 11 healthcare teman kedua Mita Wijayanti, ada Norberta, oke, Puji, Puspita, Putu Betania, Ricci, Sivera, oke, Cindy, Teresa, oke, Veronica, Virgilio, Voice, Yunda, Anissa, MBKM, Nonvi, Zevanya, Ajeng, Dwi Wahyuning Tias, oke, Putu Ayu Dian, oh ya, Aminatul, Devinda, Eudia, MBKM, Febiatul, Renata, Mahda, oke, Raihan, oke. Oke, untuk hari ini kita akan membicarakan yang namanya ini, belum muncul, healthcare atau pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan itu nanti anunya masih sangat luas sekali, ruang lingkupnya sangat luas sekali. Kita akan berbicara bagaimana peran kita sebagai seorang farmasi dalam pelayanan kesehatan atau healthcare ini tadi. Oke, next. Nah ini, primary healthcare atau pelayanan kesehatan primer adalah suatu pendekatan terhadap kesehatan dan kesejahteraan di mana dia memerlukan circumstance individual, family, and community. Jadi dia berkaitan dengan individu, kemudian keluarga, dan juga yang namanya komunitas atau masyarakat seperti itu. Ya, primary healthcare promotes integrated physical, mental, and social well-being. Jadi dia berkaitan dengan kesehatan fisik, mental, dan juga sosial. Jadi tiga komponen itu bisa dikatakan mewakili terminologi sehat. Jadi kalau yang sehat secara fisik aja itu juga kurang, apalagi kalau sehat secara mental itu juga penting, sama sehat secara sosial. Ya mungkin kalau patologi sosial mungkin kita nggak belajar ya, patologi sosial yang mungkin tetangga-tetangga julid gitu ya. Itu kan juga bisa jadi suatu hal yang patologis ya dalam lingkungan bermasyarakat seperti itu. Ya, ini penting sekali kita mewakili tiga hal ini, apalagi sekarang dengan dengan kemajuan teknologi, kesehatan mental itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ya, kemudian
Primary healthcare ensure everyone receive comprehensive care, ya, for promotion, prevention, to treatment, rehabilitation, and palliative care as close as possible to people everyday environment. Jadi yang namanya layanan kesehatan primer itu ada berbagai macam pendekatan. Ada yang namanya pendekatan promotif, ya, kemudian ada namanya preventif, kemudian rehabilitasi, paliatif, dan lain sebagainya. Jadi kesehatan itu ada beberapa tipe dan kita bisa masuk di semua lini. Kita sebagai farmasi, kita bisa masuk ke semua lini ini kesehatan ini. Jadi ada apa namanya prevention, kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dengan apa? Dengan kita melakukan konseling, ya, dengan melakukan konseling dan lain sebagainya. Sudah, oke, ya. Kemudian prevention, pencegahan, ya, pencegahan. Jadi ada beda antara promotif dan preventif itu beda. Kalau preventif itu dia mencegah, sama seperti misalkan kalau sudah ada nyamuknya, jentik-jentik nyamuk, supaya jentik nyamuk itu tidak berkembang menjadi nyamuk, itu adalah pencegahan larva demam berdarah. Kalau promotif, kemudian ada yang namanya, sebenarnya ini masih ada satu lagi, kuratif. Kuratif itu penyembuhan, namanya dari kata cure, penyembuhan. Jadi kalau kalian sakit kepala, minum obat, ya, atau kalian sakit perut, minum obat, itu adalah pendekatan secara kuratif, ya kan? Kita bisa masuk di situ, pencegahan secara kuratif kita juga bisa masuk. Kemudian ada yang namanya rehabilitasi. Rehabilitasi kita mungkin tidak banyak berperan seperti itu, tapi kalau rehabilitatif itu misalkan kita sudah sakit, kemudian misalkan apa ya, contohnya aja saya sendiri, misalkan dulu pernah jatuh, kecelakaan, operasi, akhirnya kan digips kan ini kaki, dioperasi juga dan akhirnya digips gitu. Nah, kemudian bagaimana supaya kaki ini pulih seperti semula, itulah yang disebut sebagai rehabilitatif. Ya, itu adalah tahapan rehabilitatif. Kita bisa masuk ke peran itu, tapi mungkin tidak banyak yang menjadi peran kita. Ya, tetapi kita tetap masih bisa masuk di situ. Oke, kemudian yang terakhir adalah palliative care. Palliative care itu adalah pelayanan kesehatan di mana untuk kesehatan di mana dia bisa bebas rasa sakit, bebas rasa tidak nyaman seperti itu. Jadi ini biasanya perawatan untuk end stage-nya, raja terakhir. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia sudah punya penyakit yang terminal, bagaimana supaya dia sakitnya itu tidak tetap masih bisa merasakan sakit, tetapi dia bagaimana caranya supaya kualitas hidupnya itu bisa tetap dipertahankan atau lebih baik seperti itu. Nah, kita bisa masuk ke peran-peran ini. Peran kita ke farmasi kan bisa masuk ke berbagai lini atau berbagai peran tersebut dengan ilmu yang kita punya. Seperti itu. Oke, next seperti ini. Kita kembali lagi. Nah, physical health, ya, physical health yang namanya kesehatan kesehatan primer itu ada kesehatan fisik, kesehatan mental, sama kesehatan sosial. Yang kesehatan fisik sudah pada tahu lah ya, misalkan bebas dari penyakit dan gangguan, bebas penyakit, gangguan dan lain sebagainya, itu kan bisa dikategorikan sebagai suatu hal yang sehat, ya kan? Kemudian mental health, apalagi sekarang sudah mulai banyak bermunculan ya mental health issue, ya, depresi, bipolar dan lain sebagainya, ya, anxiety, ya, itu juga mulai banyak bermunculan dan itu menjadi suatu hal yang bisa bagus sekali, tapi juga jangan bentar-bentar mental health issue, jangan self diagnosis, nggak bisa seperti itu, ya. Kemudian kemarin saya juga pernah lihat di mana istilahnya di sosial media, dia ngomong bahwa dirinya mengalami panic attack. Ya, panic attack, benar-benar panik. Tapi kalau benar-benar panik itu bisa sampai kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Misalkan ada panik mau beda skizo, beda lagi. Kalau panic attack itu misalkan kalian ada serangan panik, kalian tuh sampai nggak bisa ngapa-ngapain loh. Gerak aja nggak mungkin bisa. Badan rasanya psikosomatisnya udah nggak karu-karuan. Nah, seperti itu. Yang paling ringan, kalian pernah stres nggak? Stres mau ujian, ya, misalkan ujiannya lisan lagi, ya kan? Ujiannya lisan, pengujinya ada 3, wah itu mesti stresnya bukan main. Tapi kalau kalian stres, itu pernah nggak kalian merasa stres, kemudian akhirnya fisik kalian terganggu juga? Ya, misalkan perutnya jadi nggak karu-karuan rasanya, ya kan? Kemudian ya diare dan lain sebagainya. Itu adalah dampak dari kondisi psikis kita. Nah, sistem saraf, kalau kalian pelajari lagi di buku-buku farmakologi atau di buku-buku anatomi, yang namanya sistem saraf, itu dia responnya cuma ada 2. Fight or flight. Bertarung atau kabur. Ya.
kalau kalian stres, itu respon yang muncul adalah respon untuk bertarung, untuk perang. Sehingga apa yang terjadi? Tubuh itu meresponnya, tubuh itu akan merespon, tubuh kita itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu untuk merespon stres yang ada itu. Sehingga kita itu akan berasa dalam kondisi siaga. Apa? Satu, misalkan jadi nggak bisa tidur, ya kan? Perut menjadi lebih aktif seperti itu. Kemudian mulut lebih kering dan lain sebagainya. Jadi respon-respon untuk bertarung, tekanan darah meningkat, ya, denyut nadi meningkat, gula darah akan meningkat. Itulah yang terjadi, ya. Sehingga kalau kalian nanti belajar lebih jauh lagi, ya, itu nanti akan ada korelasi antara masalah-masalah psikis dengan masalah pada pencernaan. Sehingga kadang orang-orang itu menyebutnya saluran pencernaan itu adalah otak kedua manusia. Seperti itu. Jadi memang ada kaitannya antara sistem saraf dengan saluran pencernaan kita. Memang ada kaitannya dan itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jadi mungkin fisik literally kalian sehat secara fisik, tetapi kalau masalah mental kalian juga tidak sehat, itu juga bisa mengganggu fungsi kalian dalam bermasyarakat, dalam berkehidupan seperti itu. Kualitas hidupnya juga akan terganggu seperti itu, ya. Misalkan kualitas hidupnya menjadi menurun, yang biasanya bisa ngapa-ngapain jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Seperti itu. Kemudian juga social health, itu juga masalah-masalah sosial kita juga. Dan ini penting juga untuk kita pelajari, ya kan? Contohnya masalah-masalah kesehatan sosial itu, kalau misalkan kita nggak pernah keluar dari rumah, ya. Kalau di Jepang istilahnya apa? Hikikomori. Sampai bahkan ada yang mati, orang tua mati di apartemennya, baru ketahuan 1 minggu atau 2 minggu kemudian kalau sudah tercium bau yang seperti itu. Itu kan juga dari masyarakat yang dalam tanda kutip nggak sehat kan, ya. Kemudian perundungan atau bullying itu kan juga tidak sehat juga, nggak sehat juga secara masyarakat. Dan itu kalau kalian pernah belajar sosiologi, ada yang namanya patologi sosial, ya, ada namanya patologi sosial, ya, meminjam dari kata eksak patologi dan sosial seperti itu juga hal-hal yang nggak sehat. Bahkan efeknya juga bisa kemana-mana seperti ini. Kalau yang patologinya nggak sehat seperti ini, ya kan? Yang terakhir kalian pernah Yang terakhir ini ada berita penembakan oleh anak usia 14 tahun di Thailand, ya kan? Nah itu kan bisa jadi karena dia faktor perundungan itu tadi. Seperti itu. Jadi yang namanya sehat itu nggak cuma sehat secara fisik, tapi juga mental dan sosial. Kalian bisa berinteraksi dengan tetangga, ya kan, dengan baik, ya. Itu juga malah salah satu bentuk kesehatan seperti itu. Jadi kesehatan itu harus secara komprehensif seperti ini. Tetapi, ya kan, kita hanya bisa ada beberapa peran yang bisa kita ambil, tetapi ada juga peran yang tidak bisa kita ambil seperti itu. Jadi kita di farmasi yang namanya interpersonal collaboration, itu adalah kita bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain. Tetapi ada batasan-batasan di mana kita bisa masuk, tetapi ada batasan-batasannya seperti itu. Kita tidak bisa masuk ke ranahnya orang kedokteran, semprit itu nanti offset, ya kan? Atau orang kedokteran masuk ke ranah farmasi, itu juga nggak baik. Jadi kita harus tahu yang namanya, kalau kalian pernah belajar seperti ini, jadi ada yang namanya batasan-batasan. Jadi kalau yang kalian pernah belajar itu ada yang seperti ini. Orang itu pertama bersifat independen, dependent, tergantung. Anak kecil tergantung sama orang tua. Pada saat seperti kalian besar seperti ini, kalian akan memasuki fase yang namanya fase independen. Kalian bisa ngapa-ngapain sendiri. Tetapi fase yang paling berikutnya, kalian namanya interdependent. Kalian bisa saling bergantung satu dengan yang lain. Seperti misalkan contohnya, farmasi di rumah sakit, itu pelayanan kesehatan di rumah sakit, itu sangat tergantung oleh farmasi. Tetapi farmasi nggak bisa berdiri sendiri. Dia juga akan tergantung oleh dokter. Ya, itu namanya interdependent, saling ketergantungan. Saling tergantung satu dengan yang lainnya. Kalian bisa berdiri sendiri, bisa, tetapi kalian tetap membutuhkan orang yang lain, sama seperti kalian. Seperti itu. Ya.
Kalau mau ditarik garis ke yang lain mungkin memang bisa ya seperti ini misalkan. Contoh seperti ini. Kapan sih kalau misalkan seperti ini, kapan sih kalian dikatakan siap untuk menikah? Ya, ya. Kalian kalau misalkan seperti ini deh. Misalkan kalian kalau yang pernah saya baca di internet ya seperti ini. Kalian kalau misalkan mau menikah itu mencari kebahagiaan atau bagaimana? Atau berbagi kebahagiaan? Apa? Berhubungan dengan pacar, mencari kebahagiaan atau berbagi kebahagiaan? Berbagi kebahagiaan. Jangan kalian mencari kebahagiaan dari pasangan kalian. Ya. Jadi kalian kalau misalkan ini sekedar cerita, sekedar intermezzo, sekedar saran, kalau kalian nanti mau memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan ke pernikahan, kalian jangan mencari kebahagiaan dari pasangan kalian. Ngel. Ya. Kalian kalau misalkan kalian sudah siap dengan diri kalian sendiri, oke, yuk. Dan pasangan kalian juga sudah siap dengan dirinya sendiri, maka menikahlah. Kalian di situ akan berbagi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan. Kalau kalian pernah dengar seperti itu, nah, pernah dengar di internet mencari cinta sejati. Alah, apa itu? Bodoh amat. Jadi kalau namanya menikah itu adalah berbagi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan. Seperti itu. Iya, mental, sosial dan lain sebagainya juga bisa berpengaruh. Oke. Next adalah ini, primary healthcare itu adalah promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif. Yang terakhir adalah paliatif. Jadi kalau promotif itu adalah promosi kesehatan. Promosi supaya tetap bagaimana sehat. Bagaimana caranya sehat, bagaimana caranya menurunkan gula darah supaya tidak terkena. Ya. Kemudian preventif, mencegah supaya dia tidak terkena gula darah, terkena diabetes, tidak terkena hipertensi dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan dari preventif. Nah, kita bisa masuk kedua hal ini. Kuratif apalagi, kita bisa masuk juga di situ. Di kuratif. Jadi namanya orang diabetes ya, kan mesti gula darahnya tinggi. Iya kan? Ya, gula darahnya tinggi. Nah, kita bisa masuk di situ dengan terapi obat-obatan yang kita gunakan. Nah, tetapi ada batasannya enggak? Ada. Kalau ngomongin soal gizi, orang diabetes kan berkaitan dengan gizi ya, itu serahkan sama orang gizi. Ya, serahkan sama orang gizi bagaimana cara ngatur pola makannya. Kita mungkin tahu tapi cuma sedikit. Tetapi bagaimana mengatur pola makan pada orang diabetes sih, serahkan pada orang gizi. Misalkan bagaimana cara membuat makanan yang rendah gula tapi tetap enak, serahkan sama orang gizi. Ya mungkin kita tahu, tetapi sekilas aja, permukaan aja, selebihnya serahkan sama orang gizi. Bagaimana cara membuat kudapan atau makanan yang tetap enak, tetapi dia bisa mengontrol kadar gula darah seperti itu. Ya. Kemudian orang hipertensi. Yang nggak boleh adalah apa? Nggak boleh berlebihan kalau pada orang hipertensi. Kadar natriumnya dia nggak boleh berlebihan, harus dikontrol. Bagaimana cara membaca label kemasan seperti itu? Kan itu juga harus dikasih tahu kan sama pasien seperti itu. Nah, kita ngomongin batasan kita adalah terapi obat-obatan karena itu adalah kompetensi kita. Kita nggak boleh melompat ke kompetensi orang lain. Ya. Karena dalam interprofessional collaboration kita harus bisa interdependen tadi, kita saling tergantung. Kalau obatnya tanya saya enggak apa-apa, silahkan. Tapi mungkin untuk bagian gizi serahkan sama orang gizi, atau untuk bagian diagnosa dan peresepan serahkan sama dokter. Kalau misalkan pasien itu ada luka, ya serahkan pada perawat seperti itu untuk merawat kasusnya. Jadi ada batasan-batasan seperti itu. Kita supaya bisa bekerja dengan nyaman dengan orang-orang lain. Jadi kita tetap harus kolaborasi, nggak bisa kita sendiri-sendiri. Apalagi kalau kita ngomongin soal Society 5.0 kan seperti itu sudah bukan zamannya kita untuk saling berkompetisi. Tapi bagaimana caranya kita berkolaborasi. Tujuannya buat siapa? Ya pasien kan? Nah, seperti itu. Jadi pasien itu mendapatkan pemahaman yang komprehensif atau pemahaman yang menyeluruh dari berbagai bidang seperti itu. Nah, kemudian yang rehabilitatif tadi, kalau misalkan ada pasien yang contohnya stroke, ya pasien stroke,
bagaimana supaya dia bisa dalam tanda kutip berfungsi seperti sedia kala, misalkan tangannya yang pertamanya nggak bisa digerakkan bisa jadi digerakkan, itu adalah fase rehabilitatif. Ya, atau kalau misalkan ada luka, misalkan luka apa, misalkan di sini ada codet, misalkan habis jatuh dari motor ada codetnya, rehabilitatifnya kemana? Ya bisa ke dokter spesialis kulit dan kelamin, atau yang sekarang istilahnya dikenal dengan istilah dermatoverinologi. Sekarang kalau yang dokter-dokter yang baru itu gelarnya bukan SPKK, tapi DV, dermatoverinologi, seperti itu. Jadi SPKK itu bukan kulit kelamin ya, tapi kulit dan kelamin. Ya, itu dua hal yang berbeda kata, dan itu bisa berbeda loh. Kulit kelamin, kalau kulit kelamin ya kulitnya aja di bagian kelamin. Tapi kalau kulit dan kelamin itu adalah dua hal yang berbeda, seperti itu. Kemudian yang palliative care. Palliative care itu adalah pengobatan yang berkaitan dengan end stage-nya hidup. Palliative care. Bagaimana dia bisa, kalaupun misalkan sudah divonis dalam tanda kutip, ya, kalau kita kan cuma bisa memperkirakan ya, oh ini angka harapan hidupnya tinggal sekian persen, angka harapan hidupnya tinggal sekian persen, dan seterusnya. Dan bagaimana caranya supaya dia tidak merasa kesakitan dan dia bisa beraktivitas seperti biasa, ya seperti itu. Atau kalaupun misalkan dia harus meninggal dalam keadaan yang apa ya istilahnya, tidak kesakitan, seperti itu. Itu adalah perawatan paliatif. Kalau kalian pernah dengar perawatan paliatif untuk pada beberapa kasus orang yang mengalami kanker, itu perawatannya udah nggak di rumah, nggak di rumah sakit, teman-teman, tapi sudah di rumah. Perawatan di rumah, di mana dia kalau bisa kalau meninggal itu meninggal dalam keadaan dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya, di rumahnya sendiri, nyaman, seperti itu. Seperti itu adalah salah satu cara dalam palliative care, seperti itu. Oke, next. Primary healthcare. Nah, primary healthcare itu empowering and involving community in their healthcare and disease control, and facilitating their linkage with health services. Ya, jadi kita bisa memperdayakan masyarakat dalam rangka apa? Dalam rangka itu tadi pelayanan kesehatannya juga, kemudian kontrol penyakitnya juga. Kita bisa memberdayakan masyarakat dalam hal-hal tersebut. Misalkan kita memberdayakan masyarakat kalau mau mendekati musim hujan kan 3M plus ya. Ya, 3M itu adalah salah satu bentuk empowering, pemberdayaan masyarakat. Ya, mungkin kalian nanti bisa membuat program pengabdian masyarakat untuk memberdayakan masyarakat, bagaimana caranya mengontrol kadar garam untuk hipertensi. Sekarang kayaknya kalau hipertensi 1 di antara 3 atau 4 orang mesti sudah mengalami tekanan darah tinggi. Ya kan? Nah, itu bagaimana caranya kita empowering masyarakat seperti itu, memberdayakan masyarakat seperti itu. Dan juga mengontrol penyakitnya. Mengontrol penyakit itu nggak cuma penyakit-penyakit yang menular, tetapi penyakit-penyakit yang nggak menular itu kita bisa juga kontrol dengan pemberdayaan dari masyarakat. Misalkan memberdayakan masyarakat mengenai diabetes. Ya, kalau ada orang diabetes, gimana sih yang bisa kita lakukan supaya bisa mengurangi angka diabetes, dan juga kalaupun sudah ada, bagaimana sih supaya tidak jatuh ke komplikasinya dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Kemudian primary healthcare juga maximizing process for better performance and efficiency for the public health system, support the work of professional and facilitate communication. Better performance and efficiency of the public health system, supporting the work of professional and facilitating communication. Oh, ini kayak ke copy paste lagi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah adopt data management and government policy that enable quality information and create a space for data to generate scientific knowledge. Jadi yang namanya primary healthcare itu juga berkaitan dengan yang namanya data, ya, berkaitan yang namanya data. Kenapa? Yang namanya semakin banyak data yang kita punya, kita bisa apalagi kalau orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan masyarakat atau policy maker, pembuat kebijakan, itu menjadi penting kita punya data. Kenapa? Dengan semakin banyak data yang kita punya, kita bisa membuat sebuah kebijakan yang
yang berdasarkan data saintifik, jadi tidak berdasarkan kiro-kiro, berdasarkan apa namanya, angen-angen. Jadi kita bisa mengambil data itu berdasarkan data yang saintifik. Sebagai contoh, misalkan kita mau mengadakan program untuk pengentasan stunting misalkan. Kita harus tahu nih faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang itu mengalami stunting. Ya, apa yang berperan? Kira-kira kalau kita punya datanya, oh faktor-faktor ini. Kalau kita nggak punya data, yang namanya stunting mungkin cuma dikasih, mungkin programnya cuma pemberian bubur kacang hijau, iya kan? Tapi kalau kita punya punya data yang lebih komprehensif, menyeluruh, kenapa sih masalah stunting ini terjadi? Misalkan dari sisi ekonomi, ya kan? Orang-orang yang dengan ekonomi rendah itu lebih rentan mengalami masalah stunting, sehingga bagaimana caranya kita bisa mensupport dengan produk-produk yang lebih bernutrisi seperti itu untuk mencegah angka kejadian stunting. Karena stunting itu nggak cuma istilahnya nggak cuma masalah yang terjadi sekarang, bisa jadi ikutan dari kejadian stunting, misalkan tinggi tubuh itu tidak maksimal, dan itu kan otomatis akan terbawa sampai sekian tahun yang akan datang kan, sekian puluh tahun yang akan datang kan, seperti itu. Ya. Nah, itu juga penting sekali kita bisa mempunyai adanya data untuk berperan di bidang tersebut, seperti itu. Kemudian quality information as well as creating space for data to generate scientific knowledge and services improvement. Nah, implement innovation policy yang berhubungan dengan 5P, population, preventive, predictive, personalized, and participatory. Seperti itu. Nah, oke, berikutnya adalah pharmaceutical care atau pelayanan kefarmasian dan pharmaceutical work atau pekerjaan kefarmasian. Nah, ini adalah dua terminologi yang sangat berbeda. Jadi kalau yang namanya pharmaceutical care atau pelayanan kefarmasian itu adalah direct and responsible services to patient relating to pharmaceutical preparation, medical device, and consumable medical. Nah, to achieving defined result to improve the quality of life and patient to improve. Jadi yang namanya pharmaceutical care itu adalah pelayanan yang bertanggung jawab. Jadi pelayanan yang bertanggung jawab dari siapa? Dari kita farmasi, dari kita apoteker, ya, yang berkaitan dengan obat-obatan, kemudian juga berkaitan juga dengan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang farmasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi kita ada beberapa beberapa kata kunci di sini, seperti contohnya adalah responsible, kemudian kita berkaitan dengan supply, misalkan pharmaceutical obat-obatan, kemudian juga bahan medis habis pakai, alat medis dan lain sebagainya, alkes, alat kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Itulah yang menjadi ciri dari pharmaceutical care seperti itu. Nah, kemudian kalau pekerjaan kefarmasian itu lain lagi. Pekerjaan kefarmasian itu berkaitan dengan produksi, kemudian quality control, penyimpanan, pengadaan dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian itu dilakukan di sarana kefarmasian. Nggak bisa pekerjaan kefarmasian itu kita lakukan di sarana non kefarmasian. Sebagai contoh, misalkan kalian punya nih order narkotika atau order psikotropika, order diazepam 1 kotak, tetapi janjiannya kalian di pom bensin. Itu nggak boleh, ya. Itu masih ada batasan-batasan yang bisa kita gunakan. Ada batasan yang dalam kita berkolaborasi seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini pharmaceutical work, kita harus menerimanya. Kita boleh order diazepam 1 keranjang pun boleh sebagai seorang apoteker. Order 1 keranjang gede itu boleh. Tetapi kita harus ordernya di mana? Di sarana yang resmi. Iya kan? Di sarana yang resmi. Dan jika kita menerimanya di mana? Di sarana yang resmi. Nggak boleh kita COD-an nerima di pom bensin, nggak boleh. Kalau itu bisa berakibat fatal. Tapi kalau kita menerimanya di apotek atau di rumah sakit atau di klinik, sah secara hukum. Iya kan?
Nah, seperti itu. Jadi bedakan antara pharmaceutical care. Kalau pharmaceutical care itu adalah pelayanan, tetapi kalau pharmaceutical work atau pekerjaan kefarmasian itu adalah yang berkaitan dengan manajerial seperti itu. Enak apa sederhananya seperti itu. Kemudian next. Nah, pharmaceutical services are basically professional service for individual patient. Jadi yang namanya pharmaceutical service atau pelayanan kefarmasian itu umumnya adalah pelayanan yang bersifat individual kepada pasien in pharmaceutical service facility. Di pelayanan kefarmasian seperti di apotek, kemudian di klinik, baik itu klinik rawat inap maupun klinik rawat jalan, kemudian di rumah sakit, ya, dan juga community health center seperti itu. Nah, pharmaceutical care is a philosophy of pharmacy practice to train individual patient with their medication. Jadi kita melatih pasien kita yang berkaitan dengan obat-obatan yang dia gunakan seperti itu. Nah, this concept also related with responsibility medication, medication supervision, counseling and evaluation of all treatment outcome. Jadi berkaitan juga dengan tanggung jawab dan juga supervisi pengobatan, konseling, itu berkaitan juga dengan pekerjaan kefarmasian seperti itu. Nah, berikutnya, to prevent, pekerjaan kefarmasian itu juga adalah the way to prevent, detect, and correct drug-related problem in patient to systematically analysis the patient, his or her drug profile, and her or drug use behavior. Jadi, yang namanya pelayanan kefarmasian itu juga berkaitan juga mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki masalah terkait dengan obat. Ya, masalah terkait dengan obat mungkin kalian sudah paham ya, DRP. DRP itu ada kalau kita menggunakan, tinggal kita literaturnya pakai yang mana, atau pakai BCNE kah, atau kita menggunakan ASHP. Kalau yang ASHP itu yang biasanya ada dosis obat berlebih, dosis obat kurang, indikasi tanpa obat tanpa indikasi, interaksi obat, dan lain sebagainya seperti itu. Atau yang PCNE yang lebih detail seperti itu. Jadi tugas kita salah satunya adalah ini, mencegah kejadian drug related problem. Kalau sudah ada, kalau misalkan pasien sudah mendapatkan obat, kita bisa mendeteksi kejadian DRP, atau yang terakhir adalah mengkoreksi kalau terjadi DRP, seperti itu. Selain itu, kita juga menganalisa yang namanya profil pengobatannya bagaimana, dan juga behavior dari penggunaan pengobatan tersebut seperti apa. Ya. Nah, the therapeutic purpose of drug therapy should be assessed after recommending the drug. The patient should be monitored wherever the therapeutic goal is achieved and wherever the undesirable effect occur. Jadi kita juga perlu mengakses pasien kalau dia sudah mengkonsumsi obat. Nah, kita tetap harus melakukan assessment. Assessment apa? Assessment apakah tujuan dari pengobatannya tercapai atau tidak. Karena tujuan pengobatan kan macam-macam ya. Tadi ada yang bersifat kuratif, preventif, mencegah preventif untuk komplikasi dan lain sebagainya. Ataukah juga mungkin memunculkan efek-efek yang tidak diharapkan seperti itu. Oke. Nah, ini adalah proses dari pekerjaan kefarmasian, ya. Diantaranya adalah record and interpret patient information. Jadi kita melihat dan menginterpretasikan informasi dari pasien tersebut, kemudian tujuan dari terapeutiknya seperti apa, kemudian melakukan therapeutic plan seperti apa, monitoringnya bagaimana, kemudian dispense and communicate, jadi dispensing juga, ada implement monitoring plan, recognition problem kalau ada, recognize problem, dan respond to problemnya bagaimana, seperti itu. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan kefarmasian, ya. Jadi yang namanya pekerjaan kefarmasian, kita juga tidak luput dari yang namanya kerjasama dengan profesi lain. Jadi kita harus tetap tahu batasan di mana kita berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Oke, next, kalau ini saya akan memberikan sebuah tugas kepada kalian. Bagaimana tugasnya apa? Tugasnya adalah ini. Nah, ya, coba sekarang akhir-akhir ini kan banyak ya berita-berita seperti ini. Ya, bagaimana marak depresi di kalangan mahasiswa, psikolog sarankan bimbingan konseling rutin di kampus. Kemudian ada juga kemarin itu
ada mahasiswa psikolog UNER, mahasiswa bunuh diri akibat depresi di lingkungan sosial. Nah, kan berarti kalau di lingkungan sosial kan kesehatan secara sosialnya kan juga tidak sehat ya, seperti itu. Kemudian juga ada lagi itu dari berita generasi strawberry tingkat depresi dan kecenderungan bunuh diri. Nah, tugas kalian adalah seperti ini. Jelaskan tanggapan kalian dan peran kalian sebagai seorang farmasi dalam kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya berkaitan dengan tema ini. Ya. Nah, nanti tugasnya adalah kalian membuat sebuah video dalam bentuk Instagram. Ini juga di video reels Instagram berkaitan dengan ini, ya. Nah, karena kita juga memperingati ini kan kemarin atau kalau nggak kemarin itu hari ini kita memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia. Nah, kita kelihatannya ada nggak sih peran kita sebagai seorang farmasi dalam menjaga kesehatan mental dan juga ini berkaitan dengan kesehatan mental dan peran kita tuh sebenarnya seperti apa sih di dalam menjaga kesehatan mental orang, kesehatan masyarakat seperti itu. Nah, nanti Mbak Vero, nanti satu kelas ini isinya berapa mahasiswa? 20 sekian lah ya. Nanti satu kelompok itu bisa diisi 3 atau 4 orang. Jangan lebih. 3 atau 4 orang berarti nanti buat videonya seperti itu. Peran kita seperti ini. Nah, ini untuk sebagai salah satu kuis. Kuisnya pakai ini aja. Kita buat video seperti ini. Maksimal kalau reels Instagram itu berapa ya? 15 ya? Lebih ya? Ya maksimal 5 menit lah, maksimal banget lah. Maksimal banget 5 menit lah untuk reel Instagram. Nanti bisa kalian publish dan itu juga nanti bisa di tag ke akun saya. Ya, ke akun saya nanti bisa di tag akunnya Instagram saya tuh Kuliah Pak Danang seperti itu. Nanti di tag seperti itu dan itu nanti screenshotnya diupload di screenshot hasil uploadannya itu nanti bisa kalian upload di Teams. Teamsnya kan sudah masuk Teams ya. Nah, itu nanti di-upload seperti itu. Nanti tak buatin channel tersendiri untuk pertemuan ke sekian. Nah, ini buktinya di-upload seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak ada yang saya sudah upload loh Pak, seperti ini. Tapi ya untuk pembuktian lah, untuk pembuktian. Ya, seperti jadi akun saya di-tag. Nah, nanti bisa juga buktinya itu di-upload ke Teams seperti itu. Jadi kita pengen tahu sih bagaimana peran farmasi dalam kesehatan mental. Kelihatannya kalau kesehatan mental kan mungkin yang lebih banyak kan psikolog, psikiater ya. Tetapi kan jangan lupa kita juga bisa berperan dalam menjaga kesehatan mental. Sebagai contoh, misalkan kita bisa mengedukasi orang-orang yang mengalami kesehatan mental mengenai penggunaan obatnya. Iya kan? Jangan malu untuk misalkan ya ke dokter lah kalau misalkan ada merasa dia itu nggak nyaman. Kan kemarin sudah sempat belajar ya kita mengenai farmakoterapi kejiwaan. Kenapa seseorang itu dikatakan disorder atau gangguan? Itu karena ada 2 hal. Yang satu dia mengganggu lingkungannya, atau yang kedua dia merasa terganggu, merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kita bagaimana peran kita sebagai seorang farmasi dan tanggapan kalian. Jadi nanti satu kelompok antara 3 sampai 4 orang, jangan terlalu banyak. Nah, kita akan membahas seperti ini dalam bentuk video. Seperti itu. Jadi, kita juga tahu nih, kita bisa, kalau bahasanya orang-orang itu branding. Ya, bahasanya orang-orang di kafe, bahasanya orang ekonomi, kita bisa membranding diri kita sebagai seorang farmasi. Kita bisa loh berperan dalam hal kesehatan mental ini. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Gimana, Mbak? Deadline-nya kapan enaknya? 2 minggu ya. Oke, berarti kalau 2 minggu sekarang berarti tanggal 25 ya deadline-nya ya. Maksimal tanggal 25 seperti itu. So kreatif mungkin. Ya, bebas mau editannya model seperti apa. Sekarang kan rata-rata kalau nggak ada. Maksimal tadi 5 menit maksimal, paling maksimal ya. Jadi kita membranding diri kita, kita bisa loh sebagai seorang farmasi ikut berperan dalam menjaga kesehatan mental, mental health issue ya.
kita juga bisa branding seperti itu. Jadi orang-orang tuh kalau ngomongin soal kesehatan mental nggak melulu soal psikolog dan psikiater. Ya, kita juga bisa loh berperan seperti ini. Bagaimana caranya menjaga kesehatan mental? Kalau misalkan ada teman-teman yang murung atau sedih, ya, tapi kadang orang-orang yang punya masalah mental health issue kadang nggak nampak seperti orang yang murung, itu bagaimana caranya, ya seperti itu. Dan tanggapan kita seperti apa, formatnya seperti apa, bebas ya, mau jedak-jeduk ya monggo, mau ya sekarang kalau anak-anak seusia kalian kan mungkin kalau pakai aplikasi editing video kan mungkin udah ahlinya semua, ya bisa lah setidaknya ya kan, ya mau pakai CapCut boleh, mau pakai Adobe Premiere boleh, mau pakai Filmora boleh, mau pakai terserah lah mau seperti apa, tetapi kita juga tahu yang ini konsepnya dalam mata kuliah interprofessional collaboration ya, ini konsepnya tetap batasannya adalah kita dalam mata kuliah interprofessional collaboration, bagaimana cara kita berkolaborasi dan tanggapan kita terkait dengan masalah ini, mental health issue, masalah kesehatan mental ini tadi, terkait dengan tingkat depresi, kemudian seperti ini bagaimana, apakah kalian mau mengambil segmen ke anak muda, misalkan usia-usia mahasiswa bagaimana seperti itu, ya, dan peran kita sebagai seorang farmasi. Oke? Ada lagi mau ditanyakan? 2 minggu ya? Ya, 2 minggu ya Mbak Vero ya? Seperti itu. 2 minggu ya. Oke, mungkin gitu aja kuliah kita pada siang hari ini. Mungkin tidak banyak. Jadi nanti begini, untuk yang pertemuan ini mungkin saya ngisi sampai dengan 1, 2, 3, 4 minggu ke depan saya masih ngisi. Nanti setelah itu baru yang ngisi adalah Dr. Aji. Jadi seharusnya kan pertemuan kedua kan Dr. Aji, karena kemarin ada miskomunikasi dan juga saya tawarkan kepada beliaunya untuk mempersiapkan materi dengan lebih matang. Jadi beliau nanti akan mengisi setelah saya. Jadi saya dulu habisin 1, 2, ini pertemuan kedua, 3, 4. Ya, setelah pertemuan keempat nanti kalau silabusnya dilihat di silabus seperti itu, nanti baru setelah saya selesai baru Dr. Aji yang masuk. Dan mungkin nanti ya Dr. Aji itu ngisinya secara online kuliahnya. Ya, karena apa? Karena beliau posisi sekarang lagi di Taiwan. Sebelah. Tebakannya hampir bener. Di sebelah Jepang sana. Ya, jadi nanti kemungkinan ya, halo. Jadi nanti kemungkinan untuk beliaunya itu kuliahnya secara online. Ya, secara online, dan kemarin juga sudah bilang Bu Tanti diizinkan karena beliau juga kondisinya lagi di Taiwan seperti itu. Jadi nanti kuliahnya dilakukan secara online. Oke, mungkin gitu aja. Ada yang mau ditanyakan mengenai pelayanan kesehatan bagi pelayanan kesehatan khususnya adalah dikaitkan dengan interprofessional collaboration? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini karena kita tadi memulai juga dengan berdoa. Maka kita akhiri juga pertemuan kita juga dengan berdoa. Oke, waktu berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih semua. Selamat siang. Ya. Dimatikan tolong.